Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 61-65 kakinya patah. Sayangnya ini bukanlah sesuatu yang bisa didoakan oleh Wanson Dingley. Jin Lee dan selebriti kelas 3 yang dia temukan pada menit terakhir menghabiskan beberapa jam di ruangan lain. Jin Lee tidak punya waktu untuk bersenang-senang ketika dia menerima telepon di tengah jalan. Tidak banyak nomor yang bisa menghubungi nomor pribadi ini. Meskipun Jin Lee tidak terlalu senang, dia tetap menjawab panggilan itu sambil terengah-engah. Namun, nadanya tidak terlalu ramah. Siapa yang berani menggangguku di tengah malam? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat. Di ujung telepon yang lain, Su Yan mengerutkan kening dengan jijik. Sambil menahan rasa jijiknya, dia menyampaikan perintah Henry Sword dengan dingin seperti mesin. Presiden Jin, saya asisten pribadi Henry Sword. Saya mendengar bahwa Anda memiliki dendam dengan keluarga Dingley. Presiden Sword berkata Anda bisa menangani ketiga orang itu sesuai keinginan Anda. Tapi, sebaiknya Anda tidak punya ide lagi tentang Nona Sania Dingley. Jika Anda bingung sesaat, jangan salahkan dia karena tidak sopan. Aku sudah menyampaikan pesanku. Saya harap Presiden Jin bisa menjaga dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Su Yan menambahkan dengan nada schadenfreude, semoga malammu bahagia. Lalu dia menutup telepon. Meskipun Jin Lee adalah seorang nouveau riche yang vulgar, ada alasan mengapa dia bisa begitu menindas selama bertahun-tahun. Selama otaknya tidak tiba-tiba rusak, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menantang perintah siang. Oleh karena itu, tidak perlu mengkhawatirkan Nona Sania Dingley. Adapun Wanson Dingley dan 3 orang lainnya, mereka secara alami diserahkan kepada Jin Lee untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Jin Lee mendengarkan suara terputus yang datang dari ujung telepon yang lain. Wajahnya pucat saat dia membanting telepon ke tempat tidur. Sial, kamu mengancamku. Jin Lee sangat marah di dalam hatinya, tapi dia hanya bisa menahan amarahnya ketika dia ingat bahwa Henry Sword telah mengirim seseorang untuk meneleponnya. Henry Sword adalah orang yang berpengaruh. Dia jauh lebih kuat dibandingkan perseroan terbatas itu. Dia adalah seorang tiran, tetapi pihak lain adalah kekuatan satu orang. Jika ada orang lain yang berani berbicara dengan Jin Lee seperti itu dan menutup telepon dengan sombongnya, Jin Lee akan memarahi mereka dan memberi mereka pelajaran. Namun sayangnya, orang itu adalah Henry Sword, meski dia hanya seorang asisten yang menyampaikan pesan, Jin Lee tidak berani memprovokasi dia. Jin Lee melampiaskan amarahnya untuk beberapa saat namun tetap memilih untuk mendengarkan dengan patuh. Dia harus mengakui bahwa ketika dia mendengar nama Henry Sword, dia sangat ketakutan. Orang bijak tunduk pada keadaan. Tidak perlu menyinggung perasaan Henry Sword demi seorang selebriti wanita. Lagi pula, banyak bisnisnya yang masih bergantung pada peluang yang diperoleh Henry Sword. Kemungkinan terburuknya, dia bisa mengambil uang itu dan membeli beberapa selebriti wanita lagi. Dia tidak menyangka orang seperti Henry Sword punya waktu untuk bermain-main dengan wanita. Jin Lee berpikir dengan sedih. Tidak heran Henry Sword tidak ingin orang mengirimkan wanita kepadanya. Ternyata dia menyukai Sania Dingley. Ia bahkan mengaku tidak suka bermain-main dengan wanita dan berpura-pura menyendiri. Mereka semua laki-laki, jadi siapa yang tidak mengerti? Sania Dingley tampak tangguh. Henry Sword beruntung. Setelah menghibur dirinya sendiri seperti ini, Jin Lee tiba-tiba merasa tidak masalah jika dia tidak bisa bermain dengan Sania Dingley. Namun, dia masih merasa sedikit tidak seimbang di hatinya. Dia hanya berani marah tapi tidak mau angkat bicara. Dia mati-matian mencari alasan untuk dirinya sendiri. Setelah panggilan telepon ini, Jin Lee benar-benar kehilangan minat pada apa yang dia lakukan. Dengan ekspresi muram, dia turun dari tubuh wanita itu dan dengan santai mengenakan baju tidur. Setelah diancam oleh Henry Sword, perutnya penuh amarah, dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Itu langsung mengingatkannya pada pelakunya. Dia berteriak dengan keras ke pintu, apakah kamu membawanya? Di mana orang yang ingin saya temui? Pengawal itu menjawab dengan hormat di luar pintu, saya telah membawanya ke sini. Dia terikat dan menunggumu mengatakan sesuatu. Jin Lee tersenyum kejam. Dia khawatir dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Kali ini, dia akhirnya menangkap seseorang yang bisa dia manfaatkan.
Jin Li mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar dengan agresif, pimpin jalan. Para pengawal buru-buru mengantar Jin Li ke kamar tempat Wan Son Dingli dan dua lainnya ditahan. Jin Li menendang pintu hingga terbuka dan melihat ke bawah pada ketiga orang yang berlutut di tanah. Dia tertawa dengan kejam, "Bos Ding, tidak mudah bertemu denganmu." Ketika Wan Son Dingli melihat Jin Li masuk ke kamar, wajahnya menjadi pucat. Dia sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Dia memohon belas kasihan dengan suara gemetar, "Bos Jin, saya salah. Tolong lepaskan aku, Bos Jin." Chunyi Wangler dan Yana Dingli berteriak ketakutan saat melihat Jin Li. Ruangan itu langsung dipenuhi isak tangis dan ratapan. Jin Li mengerutkan keningnya dengan tidak sabar, berisik sekali. Pengawal itu segera mengeluarkan 3 handuk dari kamar mandi dan segera menutup mulut mereka. Jin Li duduk di sofa dengan santai. Dia melirik Wan Son Dingli dan tersenyum dingin. "Patahkan kakinya dulu." Dengan kalimat ringan ini, para pengawal itu bergerak. Yang satu berjalan ke depan dan menahan Wan Son Dingli, sementara yang lain mengangkat tongkat basebalnya tinggi-tinggi. Wan Son Dingli sangat ketakutan hingga matanya menjadi merah. Dia terus meronta, tapi dia hanya bisa mengerang lemah. Bab 62 Hukuman. Jin Li menyeringai dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dia merasa menarik bahwa Wan Son Dingli sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Dia suka melihat orang yang melebih-lebihkan dirinya dan bersujud di hadapannya. Mereka tampak sangat kesakitan. Sebelumnya, dia telah memberi wajah pada Wan Son Dingli. Sederhananya, dia telah memulai bisnis dan menghabiskan 200 juta untuk membeli putrinya. Itu murni karena Sania Dingli masih cukup enak. Untuk menyenangkan kecantikannya, dia telah memberi Wan Son Dingli 200 juta. Wan Son Dingli mengira dia adalah orang hebat dan berani mempermainkannya. Melihat tongkat basebalnya akan jatuh, Wan Son Dingli menjadi sangat cemas hingga dahinya basah oleh keringat. Dia ingin melawan, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman pengawalnya. Dalam sekejap, bersamaan dengan suara tongkat baseball yang membelah udara, semburan rasa sakit yang hebat datang dari kaki kiri Wan Son Dingli. Mata Wan Son Dingli menjadi pusing, tetapi rasa sakit yang hebat di kakinya membuatnya tidak punya pilihan selain bangun. Tapi, semua lolongannya terhalang oleh handuk. Wan Son Dingli terengah-engah. Tubuhnya basah, dan pembuluh darah di keningnya terus berdenyut. Seluruh tubuhnya tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Chunyi Wangler dan Yana Dingli sangat ketakutan sehingga mereka berteriak berulang kali, tetapi mereka hanya bisa merintih teredam. Wan Son Dingli adalah pilar keluarga. Sekarang dia diperlakukan seperti ini, Chunyi Wangler dan Yana Dingli menjadi lebih bingung. Mereka begitu cemas hingga wajah mereka berlinang air mata, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Duduk di sana adalah CEO Jin. Dia memiliki begitu banyak pengawal di bawah komandonya. Sulit bagi mereka untuk melarikan diri meskipun mereka memiliki sayap. Jin Li memandang mereka bertiga, ketakutan, dan tertawa bahagia. "Ini hanya hadiah kecil dariku untuk Bos Ding." Kemudian, dia berbalik dan memerintahkan pengawalnya, "Keluarkan benda yang ada di mulutnya." "Ada yang ingin kukatakan pada Bos Ding." Handuk di mulut Wan Son Dingli dilepas, dan dia meratap tanpa henti. Jin Li meludah dengan tidak sabar. "Untuk apa kamu berteriak? Aku baru saja mematahkan salah satu kakimu, dan kamu tidak tahan lagi. Jika kamu tidak dapat berbicara denganku dengan benar, maka itu tidak ada gunanya." Mendengar ancaman dalam kata-kata Jin Li, Wan Son Dingli menggigit bibirnya dengan wajah pucat, memaksa dirinya menahan tangisnya. Jin Li ingin menanyakan sesuatu padanya, jadi dia masih punya kesempatan untuk menjelaskannya sendiri. Jika dia bisa mempertahankan hidupnya, dia akan mencoba yang terbaik untuk menghubungkan Sania Dingli kembali ke Jin Li. Dulu, Wan Son Dingli masih memiliki secercah harapan. Sekarang salah satu kakinya patah, bagaimana dia berani menantang otoritas Jin Li? Wan Son Dingli masih tidak tahu bahwa alasan sebenarnya Jin Li datang mencari mereka adalah karena dia mengetahui penggantinya. Dia pikir tidak akan ada yang tahu. Pihak keluarga hanya mengetahui hal ini. Terlebih lagi, Sania Dingli tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Jin Li. Dia tidak tahu bahwa putrinya yang luar biasa, Yana Dingli, telah menjual seluruh keluarganya. Wan Son Dingli mengertakkan gigi. Dia pikir pesona Sania Dingli terlalu hebat, sehingga Jin Li tidak sabar menunggunya. Dia tidak menyangka dia akan membuat ulah seperti itu.
Dia terus mengutuk dalam hatinya. Itu semua karena si Jalang Sania Dingeli itu. Dia membuatku menderita dan hampir kehilangan nyawaku. Namun, Wanson Dingeli merasa masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jin Li menginginkan Sania Dingeli, jadi mengapa dia tidak mencarikannya untuknya? Oleh karena itu, Wanson Dingeli menahan rasa sakit dan tersenyum. Dia memandang Jin Li dengan positif. CEO Jin, harap tenang. Kami mengalami kecelakaan dan tidak dapat mengirimkan Sania Dingeli kepada Anda tepat waktu. Tolong ampuni kami. Saya akan memikirkan cara. Aku berjanji akan mengirim Sania Dingeli ke tempat tidurmu. Jin Li menyalakan cerutu. Saat asap masih ada, dia meludahi Wanson Dingeli dengan jijik. Kamu adalah ayah yang menarik. Anda menjual putri Anda begitu cepat. Dibandingkan denganmu, aku adalah orang baik. Jin Li tersenyum sinis. Wanson Dingeli marah tapi tidak berani mengatakan apapun. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Ini semua salahku. Mohon maafkan saya. Sania Dingeli itu terlalu licik. Dia mengirim kami semua ke pusat penahanan dan melarikan diri. Dia menjebak kami dan mencoba melarikan diri darimu. Beraninya kami membelamu. Wanson Dingeli masih dengan panik mencari alasan, ingin Jin Li melampiaskan amarahnya pada Sania Dingeli, gadis malang itu juga menipuku. Dia tidak segan-segan mengurung kami semua untuk melarikan diri darimu. Anda harus jelas tentang hal itu. Menangkapnya sekarang adalah hal yang paling penting. Saya dapat membantu Anda merebutnya kembali jika Anda membiarkan saya hidup. Bab 63 Dua Pilihan. Jin Li memandang Wanson Dingeli seperti sedang melihat orang bodoh. Dia bertanya dengan penuh minat, "Oh, bisakah kamu membawa Sania Dingeli kembali dan mengirimnya ke tempat tidurku? Sama seperti pertama kali." Wanson Dingeli mengangguk berulang kali. Dia pikir beruntunglah Jin Li puas malam itu. Meskipun malam itu adalah Yana Dingeli sekarang berada di sampingnya. Rencana untuk membiarkan Yana Dingeli menggantikan Sania Dingeli sekali lagi tidak dapat dilaksanakan. Dia hanya bisa mengulur waktu sampai dia dapat menemukan Sania Dingeli. Wanson Dingeli mengira sikap Jin Li telah melunak, jadi dia segera memukul saat setrika masih panas. CEO Jin, saya tidak akan pernah berani berbohong kepada Anda. Anda juga menikmati malam itu. Saya jelas bukan seseorang yang mengambil uang dan tidak melakukan apapun. Saat Wanson Dingeli selesai berbicara, Jin Li tiba-tiba menjadi marah. Dia bangkit dan menendang jantung Wanson Dingeli dengan keras dan memarahi, "Sialan, kamu masih berani berbohong padaku. Apakah itu Sania Dingeli malam itu? Jika saya tidak melihat beritanya, saya akan dibiarkan tidak tahu apa-apa oleh Anda. Apakah kamu bosan hidup?" Wanson Dingeli tidak bisa bernapas setelah ditendang oleh Jin Li. Dia terjatuh ke tanah dan memutar matanya. Dia mendengar omelan Jin Li kesakitan. Berita apa? Bagaimana Jin Li tahu kalau orang itu bukan Sania Dingeli malam itu? Dalam sekejap, mata Wanson Dingeli berputar, dan dia pingsan. Di sisi lain, Chuni Wangler dan Yana Dingeli begitu ketakutan hingga tubuh mereka lemas setelah mendengar perkataan Jin Li. CEO Jin tahu bahwa orang malam itu bukanlah Sania Dingeli. Apakah dia tahu siapa orang itu? Yana Dingeli sudah berlutut. Saat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak memiliki kekuatan. Dia langsung jatuh ke tanah, matanya dipenuhi ketakutan. Jin Li perlahan menoleh dan menatap Yana Dingeli dengan tatapan tidak menyenangkan. Kamu tidak terlihat sebagus kakakmu, tapi kamu memiliki tubuh yang bagus dan kulit yang mulus. Bagaimana malam itu? Apakah kamu bersenang-senang? Yana Dingeli menangis dan mulai menangis. Dia tahu itu. Dia tahu itu dia. Chuni Wangler mengkhawatirkan putrinya, jadi dia berjuang untuk bergerak di depan Yana Dingeli, mencoba menghalanginya. Wanson Dingeli telah dipukuli sedemikian rupa, dan ibu serta putrinya mungkin yang berikutnya. Chuni Wangler gemetar ketakutan dan terus bersujud pada Jin Li. Jin Li tidak peduli dengan permohonan Chuni Wangler. Dia menatap Wanson Dingeli dengan acuh tak acuh. Pengawal itu segera melangkah ke depan dan menendangnya beberapa kali hingga Wanson Dingeli yang tak sadarkan diri perlahan terbangun. Dia mengira itu adalah mimpi buruk, dan ketika dia merasakan sakit lagi di kaki dan jantungnya, dia menyadari bahwa ini jauh lebih menakutkan daripada mimpi buruk. CEO Jin menyadari bahwa seseorang telah ditukar malam itu. Itu sebabnya dia sangat marah dan membebaskan mereka dari pusat penahanan untuk menyelesaikan masalah. Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Wanson Dingeli bangun dengan panik dan berlutut di tanah,
menangis dan memohon belas kasihan pada Jin Li. CEO Jin, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya jelas mengirim Sania Dingeli ke kamar Anda malam itu. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia tiba-tiba menghilang. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Jin Li berjalan ke depan dan mengangkat kakinya untuk menginjak punggung Wanson Dingeli. Dia terus mengerahkan kekuatan, secara bertahap menyebabkan Wanson Dingeli jatuh ke tanah. Wajahnya menempel erat ke lantai. Wanson Dingeli sangat terhina saat air mata mengalir, tapi dia tidak berani melawan. Jin Li mencibir, tiba-tiba menghilang. Apakah dia menumbuhkan sayap dan terbang? Saya menghabiskan 200 juta untuk mendapatkan Sania Dingeli, bukan putri Anda yang lain. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengubahnya dengan begitu mudah? Tidak peduli seberapa fasihnya Wanson Dingeli, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menyalahkan Sania Dingeli. CEO Jin, kamu akan tahu setelah kamu menangkap Sania Dingeli dan bertanya padanya. Saya benar-benar mengirimnya ke hotel. Ini benar-benar kesalahpahaman. Berbicara tentang ini, Jin Li sangat marah. Dia masih berani mengatakan bahwa dia harus ditangkap. Sania Dingeli sekarang berada di bawah perlindungan Henry Sword. Beraninya dia menangkapnya. Ketiga orang di hadapannya ini telah membuatnya kehilangan kekuasaan dan uang bahkan memancing amarahnya. Jin Li merasa dia sangat terhina. Jin Li dengan keras menendang Wanson Dingeli dan berkata dengan kejam, aku tidak bisa membiarkan uangku terbuang percuma. Saya tidak menginginkan Sania Dingeli lagi. Sekarang saya akan memberi Anda dua pilihan. Entah kamu mengembalikan 300 juta beserta bunganya kepadaku, atau aku akan meninggalkanmu dengan satu kaki. Jin Li mencibir dan dengan sengaja mempermalukan Wanson Dingeli. Meskipun hidup murahmu tidak bernilai 300 juta, aku akan menganggapnya seperti menghabiskan uang untuk membeli kebahagiaan. Apa yang kamu pilih? Bab 64 Siapa yang membantu Sania Dingeli? Wanson Dingeli tercengang. Dia secara tidak sadar ingin menyelamatkan kakinya. Salah satu kakinya sudah patah. Jin Li pasti tidak keberatan merusak yang lain. Tapi 300 juta. Bagaimana Wanson Dingeli bisa mendapat 300 juta? Uang di tangannya sudah terbuang percuma. Sebelum dia dapat mengambil lebih banyak dari gaji Sania Dingeli, gaji itu telah ditransfer oleh Sania Dingeli dalam semalam. Tidak ada uang sama sekali. Wanson Dingeli memasang ekspresi pahit di wajahnya, dia memohon dengan suara rendah, CEO Jin, semua uang kita telah diambil oleh Sania Dingeli. Dia merencanakan segalanya. Dia melarikan diri dari hotel, membubarkan studio, dan bahkan memindahkan propertinya. Dialah pelaku utamanya. Saya mohon padamu. Kamu harus menyuruh anak buahmu pergi dan menangkap Sania Dingeli. Jika saatnya tiba, saya akan memberikan ke-300 juta tersebut kepada Anda. Sania Dingeli juga akan ditinggalkan untuk Anda mainkan. Bukankah itu akan menjadi akhir yang membahagiakan bagi semua orang? Ketika Jin Li mendengar ini, dia marah dengan angan-angan Wanson Dingeli dan tertawa, Bos Ding, oh Bos Ding, kamu benar-benar pencatut. Sayang sekali, tapi rasanya aku tidak menginginkan Sania Dingeli lagi, dan aku juga tidak mampu membelinya. Saya ingin uang saya sekarang. Atau, kakimu. Ketika Wanson Dingeli mendengar keputusan Jin Li, hatinya langsung berubah menjadi abu, dan air mata mengalir di wajahnya. Bos Jin, saya tidak punya 300 juta, tapi Sania Dingeli punya. Jin Li diancam oleh Henry Sword, jadi dia tidak berani menangkap Sania Dingeli. Pada saat ini, Wanson Dingeli terus menyebut Sania Dingeli, yang membuat Jin Li sakit hati, membuat Jin Li semakin frustrasi. Jin Li berjalan kembali ke sofa, duduk, menyilangkan kaki, dan berkata dengan dingin, sangat mudah untuk berurusan tanpa uang. Tampaknya Anda memilih untuk kehilangan kaki Anda. Maka Anda harus menghabiskan sisa hidup Anda di tempat tidur. Itu bagus juga. Izinkan Bos Ding menjadi lebih patuh dan menimbulkan lebih sedikit masalah. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan pengawal yang memegang tongkat baseball berjalan di depan Wanson Dingeli lagi. Jin Li tersenyum. Ini leg kedua Anda, Bos Ding. Anda harus ingat perasaan ini. Ini adalah harga karena berani menipuku. Chuni Wangler yang berada di samping sudah menangis hingga hampir pingsan. Karena Sania Dingeli bisa mendapatkan uang, Chuni Wangler menjalani kehidupan sebagai wanita kaya raya. Apakah dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya? Apalagi suaminya yang tergeletak di tanah. Namun sifat egoisnya membuat Chuni Wangler tidak berani bersuara.
Dia takut Jin Li akan memperhatikannya dan mengingat bahwa dia adalah salah satu orang yang telah berbohong padanya. Namun, dia dianiaya. Dia Hatwanson Dingeli berencana menjual Sania Dingeli kepada seorang pebisnis kaya malam itu. Dia tidak tahu bagaimana orang malam itu berubah dari Sania Dingeli menjadi Yana Dingeli. 1. Yana Dingeli disiksa hingga dia terbaring di rumah sakit keesokan harinya. Sania Dingeli si jalang itu menikmati kehidupan tanpa beban. Kini, ketiganya dibalaskan oleh CEO Jin. Nasib buruk macam apa ini? Chuni Wangler marah dan bermusuhan. Ini semua disebabkan oleh si kecil B asterisk start Sania Dingeli. Sekarang, semuanya ada pada mereka. Mengapa Sania Dingeli tidak mati? Sayangnya, mulutnya tersumbat sekarang. Jika tidak, Chuni Wangler akan mencaci maki Sania Dingeli. Mengapa Jin Li hanya menindas keluarganya? Jika dia mampu, mengapa dia tidak menangkap Sania Dingeli? Chuni Wangler takut dan benci pada Jin Li. Dia menatapnya dengan mata merah dan berlutut di sana dengan menyedihkan. Tubuh gemuknya terus menggeliat saat dia mencoba memohon belas kasihan pada Wanson Dingeli. Yana Dingeli tidak sesederhana yang dipikirkan Chuni Wangler. Dia tidak sebodoh Chuni Wangler. Meskipun dia takut, dia memaksa dirinya untuk tenang dan memikirkan cara. Tubuh Yana Dingeli gemetar, dan otaknya berputar cepat dalam kekacauan. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Saat ini, Wanson Dingeli adalah orang pertama yang ditangani. Namun segera, setelah Wanson Dingeli dipukuli hingga pingsan, Jin Li tidak memukulinya lagi. Dia tidak akan membunuh seseorang di sini, tapi dia pasti akan membuat mereka menderita. Perasaan krisis Yana Dingeli sangat kuat. Dia tahu bahwa setelah berurusan dengan Wanson Dingeli, Jin Li akan mengarahkan tombak ke arahnya. Bagaimanapun, Wanson Dingeli lah yang memimpin insiden malam itu, dan dialah penggantinya. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kemarahan Jin Li. Tapi secara logika, Jin Li seharusnya paling membenci Sania Dingeli. Dia jelas-jelas orang yang melarikan diri dari hotel. Tapi Jin Li tidak peduli sama sekali. Dia bahkan secara langsung mengatakan bahwa dia tidak menginginkan Sania Dingeli lagi. Ini tidak benar. Kekuatan Jin Li sungguh luar biasa. Tidak ada alasan baginya untuk membiarkan Sania Dingeli berkeliaran dengan bebas di luar kecuali dia memiliki alasan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata mengapa dia tidak dapat menyentuh Sania Dingeli. Memikirkan hal ini, Yana Dingeli sangat marah hingga kepalanya panas, dan seluruh tubuhnya akan meledak. Bagaimana Sania Dingeli bisa lolos dari bencana ini? Mengapa Jin Li melepaskan Sania Dingeli? Siapa yang membantu Sania Dingeli? Siapa yang begitu kuat hingga Jin Li pun takut padanya? Bab 65 tidak punya pilihan lain. Hati Yana Dingeli dipenuhi rasa cemburu dan kebencian terhadap Sania Dingeli. Mengapa Sania Dingeli masih sangat beruntung bisa lolos dari penyiksaan Jin Li? Bukankah semua rencananya sebelumnya akan menjadi lelucon? Yana Dingeli tidak mengerti apa yang dikhawatirkan Jin Li. Namun, Yana Dingeli yakin sikap Jin Li terlalu mencurigakan. Pasti karena Sania Dingeli telah berhubungan dengan seseorang yang lebih kuat dari Jin Li sehingga Jin Li menyerah pada Sania Dingeli, dan dia melampiaskan semua amarahnya pada Yana Dingeli dan Wanson Dingeli. Wajah Yana Dingeli berubah. Memikirkan hal itu, dia merasa semuanya masuk akal. Pasti begitu. Sebaliknya, Sania Dingeli dulu sangat bodoh. Mengapa dia tiba-tiba mengeluarkan keluarga Dingeli, mentransfer asetnya, dan membubarkan studio? Seseorang pasti membimbingnya dari belakang untuk membantunya, itulah mengapa dia ingin melenyapkan keluarga Dingeli. Itu pasti orang besar di belakangnya. Yana Dingeli menjadi sangat gila dan tidak mau menerima ini. Sania Dingeli telah berhubungan dengan seseorang yang lebih kuat dengan wajahnya yang seperti itu. Dia memang dilahirkan untuk menjadi rendah hati. Namun, dia harus menanggung rasa sakit seperti itu. Dia telah dipermainkan oleh Jin Li tanpa alasan. Sekarang, dia harus diikat. Dia tidak tahu penyiksaan macam apa yang akan dia hadapi. Apakah dia akan mengaku kalah begitu saja? Tidak. Dia tidak akan melepaskan Sania Dingeli begitu cepat. Yana Dingeli berpikir dengan kejam. Di bawah kepanikan dan kecemburuan yang ekstrim, pikiran Yana Dingeli menjadi lebih cerah dan tepat. Pikirannya mulai berpikir. Dia awalnya ingin menggunakan metode membuat Sania Dingeli menjual tubuhnya untuk menginjak-injaknya. Sayangnya, dia gagal. Namun, Sania Dingeli kini sudah pasrah dengan kebejatannya sendiri. Dia dilahirkan untuk menjadi orang rendahan.
Dia pasti telah menemukan pendukung untuk menjual tubuhnya dan meminta orang tersebut untuk melindunginya dari Jin Li. Dia mungkin bahkan meniupkan angin bantal dan meminta Jin Li menangani keluarga Ding Li dengan benar. Jika ini terus berlanjut, dia hanya bisa menyaksikan Sania Ding Li menjadi semakin sukses. Yana Ding Li berpikir bahwa dia tidak memiliki alat tawar-menawar sekarang. Bukan saja dia tidak bisa mengalahkan Sania Ding Li, tapi dia bahkan mungkin tidak bisa meninggalkan hotel dengan seluruh anggota tubuhnya utuh besok. Lalu apa yang harus dia lakukan? Yana Ding Li mengalihkan pandangannya ke Jin Li. Yana Ding Li hanya berpikir beberapa detik. Saat ini, Jin Li masih menatap Wan Son Ding Li dengan senyuman mengerikan, menunggu pengawal itu mematahkan kaki Wan Son Ding Li yang lain. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan sederet gigi kuning yang menjijikkan. Lemak di tubuhnya bergetar karena gejolak emosinya. Mata Yana Ding Li berkonflik. Dia tidak tahu apakah dia harus membuat pilihan atau tidak. Tiba-tiba, pengawal tersebut akhirnya mengangkat tongkat basebalnya dan hendak memukul kaki Wan Son Ding Li yang lain. Dia tidak menyangka bahwa Wan Son Ding Li, karena dia terlalu takut, akan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Dia melepaskan diri dari kendali pengawal dan berguling ke tanah. Tongkat baseball tidak mengenai kaki Wan Son Ding Li. Benda itu menghantam lantai dan mengeluarkan suara yang menakutkan. Bisa dibayangkan jika kelelawar itu mengenai kaki Wan Son Ding Li, tulang-tulangnya pada dasarnya akan hancur. Wajah Wan Son Ding Li pucat saat dia terengah-engah. Mendengar suara tongkat baseball, dia merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Jin Li melihat Wan Son Ding Li sebenarnya berani melawan dan berdiri dengan tidak senang. Dia berjalan ke depan untuk mengambil tongkat baseball dan memutuskan untuk melakukannya sendiri. Sial, kamu masih berani mengelak. Teman-teman, tahan dia. Saya pribadi akan mematahkan kaki Anda. Jika kamu punya nyali, kamu bisa menghindar lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tongkat pemukulnya tinggi-tinggi. Wan Son Ding Li sangat ketakutan hingga dia menutup matanya rapat-rapat. Dia dijepit ke tanah oleh dua pengawalnya. Dia hanya bisa merengek dan menangis. Saya salah, CEO Jin, saya salah. Jangan. Adegan ini sangat merangsang Yana Ding Li. Yana Ding Li tiba-tiba menyadari bahwa dia masih terlalu lemah. Seberapa sombongnya Wan Son Ding Li di masa lalu. Bukankah dia sekarang menangis dan memohon belas kasihan pada Jin Li? Dalam masyarakat ini, kekuasaan dan uang adalah aturannya. Tidak ada pilihan lain. Meskipun Jin Li jelek, dia adalah orang paling cakap yang pernah berhubungan dengan Yana Ding Li. Dia bisa mengabaikan hukum dan opini publik untuk membebaskan mereka bertiga dari pusat penahanan dan membawa mereka ke hotel ini untuk disiksa di siang hari bolong. Ini membuktikan bahwa kekuatannya sangat mengerikan. Meskipun dia tidak sekuat orang di belakang Sania Ding Li, jalannya masih panjang. Mungkin dia bisa menggunakan Jin Li untuk bertemu bos yang lebih berkuasa. Terlebih lagi, dalam situasi saat ini, dia tidak punya pilihan. Semakin Sania Ding Li memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Jin Li sangat senang dengan penampilannya malam itu. Dia masih punya kesempatan untuk bertaruh. Tidak peduli apa, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat Sania Ding Li mendapatkan orang kaya. 1. Dia juga harus memiliki pendukung untuk menginjak-injak Sania Ding Li. Yana Ding Li tidak punya pilihan lain saat ini.